Menurutku, di dalam hidup ada 4 kondisi di mana kalian itu tidak akan bisa menghindar dan pasti akan kena. Makanya ini harus dipersiapkan sedari kecil. Dan ini adalah 4 kondisi tersebut. Yang pertama adalah sakit dan kematian. Yang kedua, tidak relevan lagi di dalam bisnis. Yang ketiga, menjadi pilar di keluarga kalian atas bawah untuk orang tua kalian dan juga anak kalian. Dan yang keempat, perubahan regulasi dari pemerintah yang terus-menerus berubah. Makanya aku sendiri sudah prepare dengan keadaan terburuk seperti apapun. Menggunakan instrumen yang aku pegang dan pasti akan relevan di masa depan. Sekaligus aku bakal jelasin secara analogi biar kalian lebih paham. So, pastikan kalian nonton videonya ini sampai habis. Kondisi yang pertama adalah sakit dan meninggal. Ini jujur, waktu aku pertama kali bisnis, aku selalu menganggap remeh ini. Sampai ada satu kejadian di mana yang mengharuskan orang tua aku sendiri masuk sampai ke rumah sakit dan harus dilarikan ke Singapura karena sudah sampai di Indo 2 kali dioperasi tidak berhasil. Dan jelas ketika kita memutuskan ke Singapura itu biayanya gede banget. Dan menariknya, selama aku berbisnis dan mulai investasi, aku mendapatkan satu fakta yang menarik. Kalau kalian benar-benar bisa mengolah uang kalian di instrumen investasi dan kalian benar-benar paham, kalian akan sadar bahwa kalian masukkan uang ke instrumen asuransi sama kalian olah sendiri, itu hasilnya jauh lebih besar ketika kalian bisa ngolah itu sendiri. Ini aku tidak akan spesifik kasih angkanya dan aku akan bahas angkanya di video selanjutnya karena ini bakal jadi satu penjelasan yang sangat panjang. Tapi gini, walaupun kalian tahu dan kalian bisa ngolah uang kalian di seluruhnya di instrumen investasi, aku menyadari satu hal, berapapun yang kalian sudah investasikan dan menghasilkan profit, kalau kalian itu tidak membuat pos untuk kesehatan, kalian akan cenderung untuk pelit. Contohnya, itu papaku sendiri. Dulu waktu pertama kali bikin toko, dia pertama kali stok barang. Kalau sudah mulai ada penghasilan yang lebih, tidak perlu terlalu banyak tempo melalui suppliernya dan mulai memperbanyak stok toko-tokonya. Ketika lebih ramai lagi, dia mulai memperbesar gudangnya. Kemudian digulung, dan secara hitung-hitungan, pasti ketika membuat tokonya jauh lebih ramai, orang-orang yang datang lebih banyak, itu pasti jauh lebih untung. Income yang didapatkan juga pasti jauh lebih besar. Tapi tetap aja Bapak Ibu, walaupun kalian sudah menghasilkan dan memang benar-benar sudah pikirannya itu digulung terus, ketika ada masa-masa di mana orang tuanya atau pasangannya sakit, kalian akan cenderung untuk tetap lebih pelit. Karena ini aku ngelihat sendiri. Ketika waktu di Singapura, butuh ronsen, butuh scan yang makan sampai puluhan juta sekali melakukan yang tersebut, itu kita akan cenderung untuk hemat-hemat. Padahal ini adalah prosedur yang diminta oleh dokter loh. Tapi karena kita ngerasa nggak ada perubahan dan kita akan nego ke dokternya, apa nggak besok aja ya dok ya, kenapa nggak dilakukan besok-besoknya, kemarin sudah dilakukan juga, nggak perlulah setiap kali foto-foto terus. Kalau misalkan ada obat, kita terlalu tanya dulu, apakah ini perlu dok, harganya berapa dok. Kenapa? Karena kita ngerasa itu bukan diambil dari posnya kita sendiri, diambil dari active income atau instrumen investasi yang kita gulung di pos yang berbeda. Dan ini juga sebenarnya sama persis dengan aku masuk asuransi di salah satu perusahaan yang setiap bulannya aku bayar 5 juta. Benefitnya, kalau aku meninggal dapat uang 1M, kalau aku sakit kritis dapat uang 1M, kalau sakit bisa di cover di ruangan yang VIP di mana itu bisa tinggal sendirian aja tanpa harus sharing sama orang lain. Dan jujur sudah bayar selama 3 tahun kali 5 juta sama dengan 180 juta. Kemarin ini aku barusan banget klaim asuransinya yang akhirnya itu keluar sebenarnya 30 juta. Kalau dipikir-pikir rugi, ya sebenarnya rugi. Cuman kalau dipikir-pikir lagi ya, kalau seandainya aku tidak punya asuransi, itu sebenarnya aku kemarin cuma menganggap itu batuk biasa. Dan aku akan ngerasa sayang banget kalau harus sampai ke rumah sakit, apalagi harus sampai nginep di sana. Karena jelas sekali periksa aja itu bayarnya itu udah sampai 1 jutaan. Dikasih obat itu bisa sampai 1,5 sampai 2 juta. Apalagi kalau sampai disuruh nginep berhari-hari. Dan benar kalau misalkan aku tidak pakai asuransi, aku juga bakal sayang-sayang dan nggak bakal mau ketika dokternya itu suruh cek ternyata ada sakit lain nggak selain batuk biasa. Dan ternyata benar itu adalah sakit paru-paru yang sebenarnya aku tuh nggak sadar kalau misalkan tidak melakukan pemeriksaan yang lebih dalam. Dan ini bisa berujung fatal kalau misalkan kalian itu tidak mempersiapkan pos-pos yang benar-benar kalian butuhkan semasa hidupnya kalian. Makanya 4 pos ini harus kalian jaga. Kemudian yang kedua, ketika tidak relevan lagi di dalam sebuah bisnis. Jujur di zaman sekarang itu perubahannya tuh sangat-sangat cepat. Dan karena sifatnya online, the winner takes all. Ini contohnya, sebelum 2007, orang yang jualan menggunakan BlackBerry dan bisa mengumpulkan member sebanyak mungkin untuk mendapatkan
reseller dan mereka jualan dari sana, itu adalah orang-orang yang sangat kaya raya. Tapi kalian lihat, setelah 2007, setelah iPhone muncul, semua mulai berubah. Kalian lihat, orang-orang yang masih mengandalkan BlackBerry-nya itu sama sekali tidak relevan lagi. Sampai muncul lagi di 2010 adalah orang-orang yang menggunakan Kaskus sebagai platform untuk jual beli. Orang-orang yang bisa memanfaatkan platform tersebut dengan benar, itu jualannya sangat cepat dan sangat kaya raya. Dan kalau kalian perhatikan, 2015 muncul platform baru, e-commerce yang membanjiri pasar Indonesia. Seperti apa? Tokopedia, Shopee, dan akhirnya orang-orang mulai berbondong-bondong untuk menggunakannya. Sampai di 2020, orang-orang tuh mulai mengadopsi dunia online dengan sangat cepat. Dan kalau kalian lihat lagi di 2018, 2019, sebenarnya yang paling besar itu adalah orang-orang yang memanfaatkan platform dari Instagram. Mereka yang bisa ads itu adalah orang-orang yang bisa menguasai pasar, dia bisa jualan sangat gede, dan untungnya sangat luar biasa besar. Sampai di 2020 semua berubah lagi. Orang berpindah-pindah menuju ke TikTok. Kalian pahami sendiri. Kalian bisa lihat sendiri, orang-orang mengadopsi TikTok ini menjadi instrumen yang baru dan orang-orang semua berpindah ke sana. Mulai dari cara mereka bersosial media, cara mereka membuat video, sampai mereka berjualan juga harus menggunakan live. Dan kalian lihat sampai di-ban pemerintah karena saking besarnya TikTok ini. Kemudian akhirnya platform TikTok ini setelah di-ban muncul kembali. Tapi apakah bisa berhasil menguasai pasar sebesar itu lagi? Ternyata enggak. Nah, ini yang bisa kalian perhatikan ya, bahwa dunia sosial media, dunia platform online itu sangat berubah dengan sangat demikian cepat, dinamisnya luar biasa besar. Dan kalian tahu sebentar lagi ada aplikasi yang namanya Temu yang dari China, di mana mereka itu menghubungkan produk-produk dari China itu langsung dimasukkan ke dalam Indonesia tanpa harus menggunakan middleman. Jadi orang-orang yang produksi atau mereka yang masih punya bisnis mengandalkan importir itu bisa celaka karena middleman akan hilang kalau sampai Temu ini bisa masuk ke Indonesia. Dan ini perbedaannya di dunia online, the winner takes all. Beda sama kalian itu offline. Kalau kalian offline, kalian bikin satu toko, terus kemudian tokonya kalian itu rame, di tempat lain itu rame, tempat lain rame, tempat lain rame, semua punya rezekinya masing-masing. Tapi bayangkan kalau sekarang itu yang kuat adalah satu orang. Orang ini harganya jauh lebih murah, produksinya lebih murah, mereka iklan juga lebih efisien. Ketika mereka distribusi barang, reviewnya juga jadi jauh lebih banyak dan sumbernya ada di mereka. Dan ini the winner takes all. Nah, makanya apapun yang aku kerjakan itu semuanya aku gulung ke kos-kosanku, ke villa aku. Karena gunanya untuk apa? Yes, karena aku ngerasa di kos-kosan, di villa ini punya lifetime yang lebih panjang dibandingkan dengan instrumen apapun. Yang which is aku sudah selama 7 tahun full mengerjakan kos-kosan dan kos-kosannya masih rame. Dan aku tidak ngerasa terganggu dengan itu semua. Dan ini yang aku pakai menjadi safety netku untuk nanti anak-anakku. Ketika anak-anakku tidak bisa berbisnis yang sama persis seperti aku, mereka masih bisa punya safety net dan mereka itu tidak langsung jatuh ketika ada masalah. Nah, kemudian kita akan masuk ke pos yang ketiga, yaitu adalah pos pilar keluarga atas bawah antara orang tua kalian dan juga anak-anak kalian. Ya, sekali lagi, kalau kalian tidak membuat pos, kalian akan cenderung lebih pelit. Karena aku tahu, aku mau menjadi orang tua yang membebaskan anak-anakku tuh mau sekolah dimanapun dan juga mensupport mereka dari segi modal untuk mencoba bisnis apapun di masa depan dan tidak menghalang-halangi karena ketidakcukupan biayaku pada saat ini. Makanya pemikiran long term ini sebenarnya aku tuh buat, dan makanya aku buat kos-kosan sedari sekarang. Supaya apa? Ketika aku ada active income yang lain ya, kos-kosan ini yang akan nge-support mereka, living cost-nya mereka, kebutuhan-kebutuhan yang mereka butuhkan itu disupport dari sini semua. Usahakan kalian ini ya hidupnya dari si active income-nya aja. Full passive income-nya ini untuk membantu dari segi anak-anak kalian. Makanya dari yang dulunya aku cuma punya 1-2 kos-kosan, dalam 5 tahun ini sudah sampai 35 kos-kosan. Dan akan ada 20 kos-kosan tambahan ke depannya. Kenapa aku bisa sepede ini di instrumen kos-kosan? Yes, karena ini punya nyawa yang cukup panjang dibandingkan dengan instrumen apapun. Dan selain passive income, pastinya properti ini ada kenaikan dari capital gain-nya yang bisa mengalahkan inflasi. Jadi aku cukup puas karena ini bisa menjadi instrumen store of value-ku, supaya ketika aku nanti mau membeli barang apa pun pada masa depan, itu harganya itu masih bisa mempunyai nilai tukar yang sama pada saat sekarang. Apalagi dengan metode aku di mana aku bisa membeli propertinya itu menggunakan leverage di 15-20 tahun ke depan, propertinya itu sudah tidak perlu aku cicilin lagi dan 100% income-nya itu bisa dipakai untuk keperluan pribadi. Dan 15-20 tahun itu bukanlah waktu yang cepat, tapi bukan juga waktu yang terlalu lama, karena pada saat itulah sebenarnya waktunya kalian memecahkan celengannya tersebut dan
dipakai untuk mensupport anak-anak kalian, orang-orang tuanya kalian juga. Dan di pos yang keempat yaitu adalah di regulasi pemerintah. Aku juga sisihin dana cadangan untuk unexpected things yang sering terjadi di Indonesia. Karena jujur, regulasi sekarang itu suka banget berubah. Apalagi kalau kalian lihat pada saat sekarang, Indonesia sampai banyak pos tentang peringatan darurat karena adanya Raja Jawa. Jujur aku sadar sih, sebagai negara berkembang, kita tuh gampang banget digoreng sama isu-isu. Apalagi kita tuh ada beberapa pulau yang mempunyai banyak suku, banyak beda agama, sampai budaya juga berbeda-beda. Jadi sangat tidak mungkin dipungkiri bahwa kita ini tuh sangat rentan terhadap yang namanya kerusuhan. Yes, ini mungkin sebenarnya agak sensitif ya, tapi buat teman-teman, kalau kita ngelihat ke belakang, sebenarnya terjadinya kerusuhan itu di tahun 98, dan kita ini baru ngelewatin kurang lebih 20 tahunan. Kita nggak akan ngerti 20 tahun ke depan itu bakal seperti apa. Dan pastinya kalian nggak akan mau dong kehilangan semua asetnya kalian, bisnisnya kalian, hanya dalam waktu 1 hari sampai 1 minggu. Makanya aku melihat sisi baiknya. Ada sebagian uangku yang aku masukkan ke dalam aset kripto juga. Terkhususnya di Bitcoin, tidak di instrumen yang lain. Jujur aku masih mencoba untuk menyisihkan kurang lebih 5% dari semua incomeku untuk dimasukkan ke dalam Bitcoin ini. Jujur aku juga sama seperti kalian, orang yang skeptis banget dengan Bitcoin. Sampai pada 2016, aku ketemu salah satu partner yang mengenalkan aku ke Bitcoin dan nyuruh aku beli di sana. Tapi ketika aku beli, tiba-tiba langsung drop. Dan pada saat itu aku sama sekali tidak percaya lagi dengan Bitcoin. Nah, kemudian setelah mulai beranjak dewasa, mulai investasi, ada satu mindset yang berbeda dibandingkan aku di 2016 sama aku di 2020. Kalau dulu di 2016 aku ngerasa semua orang itu bilangnya Bitcoin adalah uang yang menggantikan seluruh mata uang di dunia ini. Semua orang akan beralih pakai Bitcoin. Dan sampai di situ aku berpikir ini tidak mungkin bisa menjadi mata uang karena ini sangat-sangat rentan, gampang sekali pump and dump-nya, dan bisa bikin orang-orang yang kaya makin tambah kaya. Yang miskin akan jauh lebih miskin karena permainan yang ada di atas ini. Mental aku pada saat itu juga belum kuat. Makanya ketika ada loss sedikit yang ada langsung semuanya dijual. Dan begitu loss, itu sudah tidak akan menyentuh itu lagi. Sampai pada saat itu aku rugi sekitar 70%-an karena masuk di instrumen tersebut. Dan setelah 2020 banyak orang itu menyuarakan bahwa ini bukan uang masa depan, tapi store of value. Dan yes, konsep store of value ini yang membuat aku menjadi pede lagi. Karena kalau mata uang aku sama sekali tidak percaya. Karena ini akan berpengaruh sama seluruh regulasi dari setiap negara yang berbeda-beda dan gak semuanya bisa mengadopsi mata uang yang sama. Tapi kalau ini dipakai sebagai store of value, yes, ini mungkin bisa. Karena ini bisa dibawa kapanpun, dimanapun. Dan pastinya aku nggak berharap kaya dari sini. Karena menurutku ini itu masih terlalu early. Dimana Bitcoin ini sebenarnya bisa dihack. Tapi saat ini mindset aku tuh sudah berubah. Karena Bitcoin ini yang aku pakai sebenarnya aku beli untuk store of value aja. Aku nggak berharap kaya dari sini. Makanya mau turun, mau naik, aku tetap beli. Dan ekspektasinya ini bisa mempertahankan kekayaanku sampai 20 tahun, 30 tahun ke depannya. Yang penting masih lebih tinggi dibandingkan inflasi aja. Itu adalah ekspektasiku ketika membeli Bitcoin ini. Tapi ingat teman-teman, kesalahan orang ketika membeli Bitcoin itu adalah ketika turun dia itu belinya sedikit. Tapi nanti ketika naik belinya itu sangat luar biasa banyak. Makanya ketika ada penurunan itu yang terjadi pasti loss besar. Makanya aku sudah membuat diriku sendiri untuk DCA, dollar cost averaging aja, yang dimana setiap bulannya tanggal 1 beli aja 5% dari income-nya kita sendiri. Yang which is kalau nanti ternyata nggak jadi apa-apa, ya nggak masalah. Yang penting itu masih bisa mempertahankan uangnya kita lebih tinggi sedikit dibandingkan inflasi aja. Nah, ngomong-ngomong soal Bitcoin dan kripto, aku sendiri sebenarnya rutin investasi menggunakan Ajaib Kripto. Karena UI dan UX-nya sendiri menurutku sekarang sudah semakin bagus. Udah ada banyak fitur yang canggih kayak advanced charting, stop and loss and take profit, coin screener, market highlight, dan masih banyak lagi yang bikin investor makin mudah untuk menentukan decision antara beli dan jual. Dengan fee penarikan yang murah dan bisa langsung beli Bitcoin lewat rupiah, semuanya akan jauh lebih mudah menggunakan Ajaib Kripto. Aku juga sama sekali nggak takut dengan keamanannya karena Ajaib Kripto ini sudah diawasi oleh BaPem
safety. Buat kalian yang mau punya dana cadangan juga di aset kripto, kalian bisa download langsung di App Store dan Play Store. Dan follow sosial medianya, karena masih banyak hadiah lainnya. Salah satunya kalian bakal dapetin koin gratis kalau trading bareng teman-temannya kalian. Jadi buat kesimpulannya, kita nggak akan pernah tahu keadaan kita ke depannya bakal kayak gimana. Kapan orang tua kita sakit, kapan anak kita membutuhkan uang lagi, kapan bisnis kita nggak relevan, dan kapan kira-kira peraturan pemerintah itu bakal berubah-berubah. Oleh karena itu, kalian harus siapkan 4 pos yang tadi, supaya ketika terjadi kenapa-napa, kalian sudah siap semuanya. Oke, segitu aja dari aku. Semoga video ini bisa membantu, dan seperti biasanya, semua akan properti pada waktunya. Saya Anthony, dan thank you for watching. I'll see you in the next video, guys. See ya!